Ayo kita bikin pizza homemade, rasanya enak, kesukaan keluarga dijamin semua suka. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep pizza homemade, pizza buatan sendiri, tentunya menjadi kesukaan semua keluarga, yang rasanya enak dijamin semua suka. Nah teman-teman, di sini pertama-tama aku mau aktifkan ragi atau vermifan terlebih dahulu. Nah di sini aku siapkan vermifan instan seperti ini. Tuangkan sebanyak 1,5 sendok teh vermifannya ke dalam mangkuk, gula pasir sebanyak 2 sendok teh. Kemudian tambahkan air 100 ml. Nah, jadi di sini kita akan mau aktifkan ragi instannya terlebih dahulu ya. Kemudian diaduk merata, dikocok-kocok saja pakai sendok seperti ini sampai tercampur merata seperti ini ya. Kemudian kita tutup dengan kain. Nah, didiamkan sampai aktif atau berbusa, atau sekitar ditunggu sampai 10 menit ya. Nah, ini dia teman-teman yang sudah aktif, ini sudah berbusa. Untuk ragi instannya kita tuangkan ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan telur ayam 1 butir. Ini aku pakai yang kuningnya saja seperti ini teman-teman. Jadi yang putihnya tidak kita pakai ya. Kita pakai yang kuning telurnya saja. Kemudian dikocok-kocok sampai merata menggunakan centong sayur yang tebal ya. Diaduk-aduk terus sampai tercampur merata. Kemudian tambahkan tepung terigu sebanyak 200 gram, masukkan dan campurkan. Diaduk kembali sampai tercampur merata. Diaduk perlahan-lahan ya. Tepung terigunya aku pakai yang dari segitiga biru ya teman-teman. Kemudian tambahkan minyak sayur 3 sendok makan. Nah segini sudah cukup. Kemudian kita campurkan kembali, aduk menggunakan centong nasi seperti ini. Pakai centong yang tebal ya, supaya tidak meleot. Nah diaduk-aduk terus teman-teman sampai tercampur merata, sampai dia nanti kalis seperti ini. Nah kita aduk lagi ya sampai dia benar-benar kalis. Setelah itu kita tempatkan ke alas roti ya teman-teman, atau alas tatakan membuat roti. Nah diaduk-aduk terus menggunakan tangan. Kemudian tambahkan garam setengah sendok teh, ditaburkan secara merata seperti ini. Setelah itu kita aduk lagi menggunakan tangan. Ini tangan sudah bersih ya teman-teman, sudah dicuci bersih. Kalau kalian mau pakai sarung tangan juga boleh. Kemudian tambahkan tepung terigu 1 sendok makan. Ditaburkan secara merata seperti ini. Kemudian diaduk-aduk kembali seperti ini ya, supaya tercampur merata dan tidak lengket juga. Nah diaduk-aduk terus sampai dia nanti kalis. Terus diaduk-aduk terus, ditekan-tekan seperti ini. Nah seperti cuci baju ya. Nah teman-teman, ini sudah mau kalis. Kita bulatkan dan tutup menggunakan kain kembali. Kita diamkan sampai mengembang ya. Kemudian siapkan bawang bombay setengah buah seperti ini. Untuk bawang bombaynya diiris tipis-tipis atau agak tebal seperti ini ya. Nah kita uraikan dulu untuk bawang bombaynya. Kemudian kita sisihkan ke dalam mangkuk. Ini sebagai toppingannya ya. Dan aku siapkan ada sosis sapi, atau sosis sapi sebanyak 6 batang. Aku pakai sosis sapi yang dari koktail ya. Ini kalau pakai yang dari koktailnya lebih enak teman-teman. Tapi kalau kalian mau pakai sosis sapi yang lainnya juga boleh. Yang penting pakai sosis sapi ya. Nah ini aku sisihkan ke dalam mangkuk. Segini sudah cukup sebagai toppingannya. Kemudian saatnya kita memasak. Tambahkan margarin 1 sendok teh ke dalam wajan. Panaskan dan ratakan. Kemudian masukkan bawang bombay dan masukkan sosisnya yang sudah dipotong-potong tadi. Kita aduk-aduk sampai merata ya, sampai sosisnya matang dan bawang bombaynya juga matang. Nanti sampai harum ya teman-teman. Diaduk-aduk terus, tetap menggunakan api sedang supaya tingkat kematangannya lebih merata. Kemudian aku tambahkan garam sejumput jari saja, jangan terlalu banyak ya, sedikit saja. Nah sejumput jari sudah cukup. Kemudian kita aduk kembali sampai sosisnya matang dan bawang bombaynya juga matang. Ini segini sudah harum ya teman-teman.
untuk sebagai toppingannya. Nah, ini sebentar lagi sudah mau matang. Aku matikan api kompornya. Sosis dan bawang bombaynya sudah matang. Kemudian lanjut, aku siapkan wajan yang ukuran 28 cm. Ini aku tambahkan margarin sekitar 1 sendok makan. Dioles sampai merata tanpa menggunakan api kompor ya. Jadi dalam keadaan api kompornya belum menyala. Nah, ini sudah merata. Kemudian aku kembali ke adonan rotinya. Ini sudah mengembang dan cukup mengembang ya. Kemudian kita tekan-tekan menggunakan rolling pin seperti ini, dipipihkan, dibentuk menjadi bulat seperti ini ya. Nah, ini adalah adonan roti untuk pizzanya. Setelah itu kita masukkan ke dalam wajan dan ratakan pinggirannya, dan beri alas seperti ini teman-teman, supaya nanti tidak terlalu gosong atau tidak terlalu cepat panas ya di bawahnya. Kemudian tusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini. Nah, ditusuk-tusuk ya, ini gunanya supaya nanti bumbu dan sausnya lebih meresap. Kemudian tambahkan saus tomat. Ini aku pakai dari Del Monte. Kita ratakan di bagian bawahnya. Saus tomatnya pakai secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Kemudian masukkan toppingannya, toppingan sosis dan bawang bombay yang kita masak tadi. Diratakan ya, ini aku dibantu sama anak. Kemudian tambahkan kembali saus tomat sedikit saja di atasnya. Kemudian tambahkan mayones. Ini aku pakai mayones dari Maestro yang warna putih ya. Kemudian keju pro cheese diparut seperti ini secukupnya, sesuai selera. Dan tambahkan keju mozzarella di atasnya. Opsional ya, kalau kalian tidak suka dengan keju mozzarella juga bisa di skip. Tuh, saya dibantu oleh Dede Zea. Nah, segini sudah cukup ya untuk sebagai toppingannya. Kemudian saatnya kita tutup pancinya dan nyalakan api kompornya. Pakai api kecil teman-teman, jangan terlalu besar apinya. Kemudian kita masak sampai dia mengembang dan tetap dicek ya bagian bawahnya, takutnya gosong. Dan segini sudah cukup. Ini keju mozzarellanya juga sudah meleleh dan rotinya sudah matang. Kita angkat dan sajikan. Ini wangi pizzanya enak banget teman-teman. Buat teman-teman atau buat bunda-bunda ini cocok banget untuk dicobain resepnya. Cara membuatnya juga gampang ya dan simple ya, dari awal sampai akhir. Ini rasanya enak banget, cocok banget untuk anak-anak ataupun semua keluarga. Rasanya enak, nggak kalah dengan pizza-pizza yang terkenal itu. Dan kita sendiri pun juga bisa membuatnya di rumah. Ini adalah pizza homemade, pizza buatan sendiri yang rasanya benar-benar enak, dijamin semua suka. Dari aromanya saja ini wangi banget teman-teman, apalagi ditambahkan dengan sosis sapi dan adanya bawang bombay yang kita tumis sebentar tadi menggunakan margarin, ini harum banget ya. Serta adanya toppingan parutan keju pro cheese dan keju mozzarella yang menjadikan pizza homemade ini menjadi naik kelas, dan ini rasanya benar-benar mantap. Bikinnya mudah, hanya menggunakan teflon. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba resepnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.